wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galita Sophia Belva dari kelompok 6. Serta ada pun rekan-rekan saya, Mutia Karira, Nindi Putriani, Merlina Pinang, dan Alia. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mengidentifikasi kerusakan pada buah dan sayuran. Buah dan sayuran merupakan bahan pangan yang rentan mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti fisik, kimia, dan biologis. Mengidentifikasi kerusakan pada buah dan sayuran menjadi hal penting untuk menjaga kualitas, nilai, gizi, dan keamanan pangan. Pada video ini akan dibahas berbagai jenis kerusakan yang dapat terjadi pada buah dan sayuran serta faktor-faktor penyebabnya. Adapun tujuan mengidentifikasi kerusakan pada sayuran dan buah yaitu untuk memahami penyebab penurunan kualitas, mencegah pemborosan, serta memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi. Dengan mengetahui jenis kerusakan dan cara pencegahannya, kita dapat menyimpan dan mengenangani bahan pangan dengan lebih baik agar tetap segar lebih lama. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya. Stay tune. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang buah, yaitu jambu biji. Nah, sebelum kita mengidentifikasi kerusakannya, kita perlu tahu dulu nih, apa saja sih yang terkandung dalam jambu biji ini. Jadi jambu biji mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, serat, mineral, dan antioksidan. Adapun beberapa manfaat dari jambu biji itu sendiri, yang pertama itu dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menjaga kadar gula darah, membantu pemulihan tubuh akibat penyakit demam berdarah, dan membantu tubuh menyerap vitamin B12 untuk memproduksi sel darah merah dan sel dari sistem imun. Nah, kali ini saya akan mengidentifikasi apa saja sih kerusakan yang terjadi pada buah jambu biji ini. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ada luka atau memar. Nah, permukaan jambu tampak memiliki bercak coklat dan kehitaman yang kemungkinan besar disebabkan oleh benturan atau tekanan selama penyimpanan atau saat transportasi. Nah, yang kedua itu kita dapat lihat terjadi pembusukan ya teman-teman. Nah, adanya area yang tampak lembek dan berwarna lebih gelap ini mengidentifikasi proses pembusukan, kemungkinan akibat infeksi jamur atau bakteri. Nah, yang ketiga itu ada penyusutan dan perubahan warna. Bagian yang terkena kerusakan tampak berubah warna dari hijau ke coklat, kehitaman ya teman-teman ini, dan menunjukkan adanya degrasi sel dan kemungkinan fermentasi pada area yang rusak. Jambu biji dengan kondisi seperti ini sebaiknya tidak dikonsumsi ya teman-teman, terutama jika bagian busuknya sudah meluas atau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, bau yang tidak sedap, bau busuk. Nah, jika hanya bagian kecil yang rusak, artinya sedikit saja yang terjadi pembusukan, bagian itu bisa dipotong teman-teman dan sisanya bisa dikonsumsi jika masih segar. Tapi jika kondisinya seperti ini, ya sebaiknya jangan dikonsumsi ya teman-teman. Baik, itu saja identifikasi saya tentang jambu biji ini. Kemudian saya akan mengidentifikasi 5 kerusakan pada tomat. Yang pertama itu lembek dan pecah. Tomat yang terlalu matang akan menjadi lembek dan mudah pecah. Hal ini disebabkan oleh suhu dan penyimpanannya yang terlalu tinggi atau tekanan dari tomat lain yang ditumpuk. Kemudian untuk mencegahnya itu, pilihlah tomat yang masih segar dan sedikit keras. Kemudian simpan di tempat yang sejuk tetapi bukan di dalam kulkas, serta hindari menumpuknya terlalu banyak agar tidak tertekan. Masuk kerusakan kedua itu berjamur. Nah, jamur putih atau hijau sering muncul pada tomat yang disimpan di tempat yang lembab atau wadah yang tertutup tanpa sirkulasi udara. Nah, ini biasanya terjadi karena kelembapan yang tinggi atau tomat terkena air sebelum disimpan. Nah, pencegahannya itu kita harus menyimpan tomat di tempat yang lebih kering dengan sirkulasi udara yang baik. Kemudian tidak mencucinya sebelum disimpan dan segera memisahkan tomat yang mulai berjamur agar tidak menyebar ke yang lain. Dan kita masuk ke kerusakan yang ketiga, yaitu busuk dan mengeluarkan cairan. Nah, teman-teman sudah lihat di sini ada tomat yang sudah busuk. Tomat yang dibiarkan terlalu lama bisa membusuk, kemudian mengeluarkan cairan yang lengket dan berbau asam. Penyebabnya itu serangan bakteri atau jamur yang mempercepat pembusukan. Kemudian cara kita untuk mencegahnya itu gunakan tomat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan simpan ke tempat yang lebih sejuk dan tidak kemudian kerusakan yang keempat yaitu berubah warna menjadi kehitaman dan bercak coklat. Seperti ini sudah berubah warna. Nah, tomat bisa mengalami perubahan warna kehitaman atau bercak coklat akibat oksidasi alami atau paparan udara yang berlebihan. Selain itu, serangan jamur atau bakteri juga dapat mempengaruhi warna
tomat. Kemudian pencegahannya itu menyimpan tomat pada suhu yang sesuai. Kemudian yang kelima itu mengkerut dan kering. Nah, tomat yang kehilangan kelembapan akan mengkerut dan mengering, terutama jika disimpan di tempat yang terlalu dingin seperti kulkas. Ini terjadi karena kadar air dalam tomat menguap secara perlahan. Untuk mencegahnya, kita harus menyimpan tomat di suhu ruangan yang sejuk dan tidak terlalu terbuka. Saya akan identifikasi kerusakan pada lombok. Lombok atau cabai adalah tanaman penghasil buah pedas yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Cabai mengandung capsaicin yang memberikan sensasi pedas dan memiliki berbagai jenis seperti cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau. Ada beberapa pencegahan terjadi pemberontakan terhadap lombok. Yang pertama yaitu mencegah busuk buah atau antrak besar, gunakan banting cabai untuk tahan penyakit, terus hindari penyiraman berlebihan pada saat musim hujan juga, dan yang ketiga pastikan sirkulasi udara di lahan baik atau tidak terlalu lembab. Yang kedua yaitu mencegah layu fusarium, gunakan banting cabai tahan terhadap fusarium oxyforum. Yang kedua yaitu lakukan rotasi tanaman dengan jenis lain seperti kacang-kacangan untuk mengurangi keberadaan jamur di tanah. Dan yang ketiga yaitu mencegah serangan hama thrips, pasang pelengkap kuning untuk menangkap hama thrips, semprotkan insektisida nabati seperti ekstrak daun neem atau mimba atau bawang putih. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman yang terinfeksi. Saya akan mengidentifikasi 5 kerusakan pada daun bawang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan kandungan yang terdapat pada daun bawang. Yang pertama itu ada vitamin K, di mana meningkatkan kesehatan tulang dan membantu proses pembekuan darah. Yang kedua itu ada vitamin C, di mana berfungsi sebagai antioksidan, membantu memperkuat sistem imun dan berkontribusi dalam produksi kolagen. Yang ketiga itu ada vitamin A, di mana penting untuk kesehatan mata dan juga berperan dalam kesehatan kulit. Yang keempat itu folat atau vitamin B9, di mana diperlukan untuk pembekuan sel darah merah dan penting dalam sintesis DNA. Yang kelima itu ada mineral, di mana terdapat kalium, membantu mengatur tekanan darah dan kesehatan jantung. Yang kedua itu ada kalsium, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga itu ada besi, diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam darah. Yang keenam itu ada serat, di mana serat itu meningkatkan kesehatan pencernaan dan membantu dalam kontrol berat badan. Yang ketujuh itu ada senyawa flavonoid, di mana mempunyai sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Yang kedelapan itu ada senyawa sulfur, di mana berperan dalam memberikan aroma dan rasa khas pada bawang serta membantu dalam proses detoksifikasi. Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasi 5 kerusakan pada daun bawang. Sebelumnya saya akan memperlihatkan daun bawang yang sudah terkontaminasi dengan kerusakan. Baik, masuk kerusakan pertama yaitu kutu daun. Penyebabnya, kutu daun atau alpid adalah serangga kecil yang menghisap zat tanaman, mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan bisa menyebabkan daun kering. Pencegahannya itu menjaga kelembapan tanah yang cukup untuk menghindari stres tanaman. Yang kedua itu menggunakan insektisida nabati seperti neem oil. Dan ketiga itu menarik predator alami seperti ladybugs atau redwings. Yang kedua itu ada busuk akar. Penyebabnya, busuk akar disebabkan oleh jamur seperti Pythium dan Phytophthora yang berkembang biak dalam kondisi tanah yang terlalu basah. Yang kedua itu ada menghindari penyiraman berlebihan dan memastikan drainase yang baik. Dan ketiga itu menggunakan media tanam yang steril. Yang keempat itu menjaga jarak tanam yang cukup untuk sirkulasi udara. Kerusakan selanjutnya itu ada daun kuning, di mana tadi kita lihat contohnya itu kayak daunnya udah mulai kuning dan sudah mulai berkeriting atau layu. Nah, daun kuning disebabkan oleh kekurangan nutrisi seperti nitrogen atau serangan hama. Pencegahannya itu melakukan pemupukan secara teratur dan seimbang. Yang kedua itu memeriksa secara rutin untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit. Yang keempat itu ada serangan jamur kecil. Penyebabnya, penyakit jamur seperti daun mildew dapat menginfeksi daun, menyebabkan bercak dan penurunan kualitas daun. Pencegahannya itu menyediakan ventilasi yang baik dan jarak tanam yang cukup. Yang kedua itu menghindari penyiraman di malam hari untuk mengurangi kelembapan. Yang ketiga itu menggunakan fungisida jika perlu. Yang kelima itu ada keriting daun. Penyebabnya, keriting daun dapat disebabkan oleh serangan virus hama seperti kutu daun atau kondisi lingkungan yang buruk. Cara mencegahnya itu memastikan iklim yang tepat untuk pertumbuhan daun bawang. Yang kedua itu menghindari penanaman varietas yang rentan terhadap virus. Yang ketiga itu melakukan rotasi tanaman untuk mengurangi serangan penyakit. Demikian penjelasan dari saya tentang mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada daun bawang. Melalui identifikasi kerusakan pada buah dan sayuran, kita dapat memahami pentingnya penanganan yang tepat untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas bahan pangan. Dengan demikian, pengetahuan ini dapat mendukung pengelolaan pasokan pangan yang lebih efisien dan